Oke, pernah kepikiran nggak gimana ceritanya peran seorang pengawas sekolah itu bisa berubah total? Dari yang tadinya cuma pemeriksa, sekarang jadi mitra. Nah, hari ini kita akan bongkar tuntas transformasi besar di dunia pendidikan kita yang mengubah peran pengawas sekolah secara mendasar. Dan semuanya itu, ya, berawal dari sebuah visi. Jadi kebijakan baru ini tuh bukan cuma soal aturan-aturan kaku. Ini lebih dalam dari itu. Ini soal menjawab pertanyaan besar ini. Sebenarnya apa sih yang kita butuhkan untuk menciptakan sekolah impian kita? Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, sebelum kita ngomongin sistemnya, kita perlu paham dulu kenapanya. Apa sih tujuannya? Ya, tujuannya satu, menciptakan sekolah yang ideal. Dan ternyata sekolah ideal versi kerangka kerja ini tuh punya beberapa pilar utama yang menopangnya. Nah, di buku sakunya dijelasin kalau sekolah impian kita itu berdiri di atas 4 pilar ini. Yang pertama jelas, pembelajarannya harus fokus ke murid. Lalu yang kedua, pendidiknya itu harus mau berefleksi dan kerja bareng. Terus yang ketiga, iklim sekolahnya harus aman, inklusif, dan bisa merayakan perbedaan. Dan pilar terakhir, yang keempat, kepemimpinannya harus punya fokus buat terus jadi lebih baik. Nah, untuk bisa membangun sekolah dengan pilar-pilar sekeren tadi, ada satu kunci penting, satu peran yang mau nggak mau harus berubah total. Dan peran itu adalah peran pengawas sekolah. Jadi pertanyaannya, seperti apa sih wujud baru dari peran pengawas ini? Ini bukan sekedar ganti baju loh, ini benar-benar pergeseran cara pandang yang luar biasa. Coba deh kita lihat perbedaannya. Jomplang banget kan? Dulu, cara lama itu pengawas ibaratnya polisi administrasi. Fokusnya cuma ke kepatuhan, checklist, evaluasi. Sekarang dengan cara baru, perannya berbalik 180 derajat. Jadi mitra strategis yang tugasnya mendampingi, bantu cari solusi, biar sekolah makin maju. Dan inilah semangat barunya, kolaborasi. Pengawas itu bukan lagi orang luar yang datang buat nilai. Bukan, sekarang mereka adalah bagian dari tim. Ikut mikir bareng, cari solusi bareng, dan sama-sama mendorong perbaikan di sekolah. Oke, peran baru, semangat baru. Tentu butuh sistem baru juga dong buat mendukung ini semua. Nah, pertanyaannya, gimana sih cara kerja mesin manajemen kinerja yang baru ini? Jadi gini, di dalam proses yang baru ini ada 3 aktor utama. Penting banget buat kita kenalan sama mereka. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, ada yang namanya pejabat penilai kinerja. Gampangnya, ini atasan langsung si pengawas. Biasanya sih kepala dinas pendidikan. Nah, beliaulah yang punya kata akhir soal evaluasi kinerja. Lanjut, ada yang namanya tim kinerja. Anggap aja mereka ini semacam personal coach buat para pengawas. Tugasnya yaitu memantau, ngasih bimbingan, dan ngasih masukan langsung ke pengawas selama setahun penuh. Dan tentu, aktor utamanya ya pengawas sekolah itu sendiri. Merekalah yang ada di tengah-tengah proses ini. Tujuannya apa? Ya biar mereka bisa terus meningkatkan kemampuan diri dan ujung-ujungnya ngasih dampak yang lebih besar buat sekolah-sekolah binaannya. Oke, sekarang kita udah kenal sama pemainnya. Terus gimana mereka semua ini mainnya? Nah, semuanya itu diatur dalam sebuah siklus tahunan. Yuk, kita intip perjalanan mereka selama 1 tahun. Jadi, siklus tahunan ini punya 5 langkah besar. Pertama, pastinya, pemutakhiran data dulu, biar semuanya benar. Kedua, pejabat penilai nentuin tim kinerjanya. Ketiga, baru deh masuk ke perencanaan, di mana si pengawas bikin target-targetnya. Nah, yang keempat ini intinya, yaitu pelaksanaan dan pembinaan. Dan terakhir, kelima, ditutup dengan penilaian akhir. Tapi dari kelima tahap tadi, jantungnya atau pusat dari semuanya itu ada di tahap pelaksanaan. Kenapa? Karena disinilah siklus perbaikan yang sebenarnya itu berjalan. Proses yang muter terus, nggak berhenti. Nah, siklus di tahap pelaksanaan ini mulainya dari mana? Pertama, ada diskusi persiapan. Ini penting buat nyamain frekuensi, nentuin tujuan awal. Kalau udah sepakat, baru deh pengawas terjun langsung ke sekolah buat melakukan pendampingan. Nah, abis dari sekolah, siklusnya nggak berhenti. Justru masuk ke bagian paling penting, refleksi. Jadi ada diskusi tindak lanjut, buat ngobrolin apa sih yang udah oke? Terus ada upaya tindak lanjut, di mana mereka belajar dan nyobain cara-cara baru. Dan terakhir ditutup dengan refleksi tindak lanjut, buat ngecek, beneran ada perubahan nggak sih di cara kerja mereka? Oke, prosesnya udah kebayang ya. Terus, apa dong yang dinilai dari semua ini? Nah, sistem baru ini fokus ke 4 variabel utama. Dan yang paling penting, ini dirancang buat ngukur dampak nyata, bukan cuma soal ngumpulin dokumen. Kita bedah cepet ya. Pertama ada praktek kinerja. Ini soal gimana dukungan real pengawas ke sekolah.
Kedua, perilaku kerja. Ini tentang gimana mereka ngejalani nilai-nilai inti ASN, yaitu berakhlak. Ketiga, pengembangan kompetensi, alias kemauan buat terus belajar dan upgrade diri. Dan yang terakhir, dokumen akuntabilitas. Nah, ini yang beda, cuma dilihat ada atau enggaknya, bukan diupload satu-satu. Dan poin soal dokumen ini penting banget loh. Ini salah satu perubahan paling fundamental. Tujuannya jelas, pangkas habis beban administrasi. Biar apa? Biar waktu dan energi pengawas itu fokusnya ke pendampingan sekolah, bukan lagi habis buat ngurusin laporan. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, ini semua tentang apa sih? Ini lebih dari sekedar sistem baru. Ini adalah sebuah ajakan. Ajakan untuk mengubah total cara kita berpikir. Pesan utamanya sebenarnya simpel banget, geser fokusnya. Dari yang tadinya cuma soal kepatuhan administrasi, sekarang jadi kolaborasi yang sesungguhnya. Karena pada akhirnya, muara dari semua ini cuma satu, kualitas belajar siswa yang lebih baik. Jadi, kerangganya udah disiapin, alatnya udah ada. Tapi pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua. Gimana caranya sekolah dan pengawas bisa bahu-membahu, bekerja sama buat mewujudkan visi kolaborasi yang baru ini jadi kenyataan? Karena kuncinya ya di situ.